Selamat sore menjelang malam ibu-ibu penerima program Keluarga Harapan Desa Serimati. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai pencegahan dan penanganan stunting sesi ke-13, yaitu pemetaan keterampilan pemetaan kemampuan diri, keluarga dan lingkungan sekitar. Jadi pada materi ini bagaimana ya kemampuan individu, kemudian peran keluarga dan lingkungan sekitar dalam turut serta pencegahan dan penanganan stunting. Jadi sebelum kita masuk membahas materi ini, masih ingatkah materi kita pertemuan kemarin ibu-ibu? Apa sesi yang kemarin? Sesi yang kemarin yaitu mendukung pemanfaatan jamban sehat. Jadi pada modul sebelumnya ibu-ibu sudah paham bagaimana kita menggunakan jamban yang sehat itu seperti apa dan harus bagaimana ya, kebersihannya harus diperhatikan itu ya. Kemudian pada langkah yang pertama yaitu pemetaan kemampuan diri dan keluarga ya. Kemudian ibu-ibu coba kemarin pada pertemuan sebelumnya kita sudah membagikan tabel janji diri ikut serta dalam pencegahan dan penanganan stunting. Jadi apakah pada tabel janji diri pada materi-materi yang sebelumnya disampaikan apakah sudah dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari atau belum? Apa kendalanya? Kemudian bagaimana? Monggo silakan. Ada yang keluhan apa? Sulitnya melaksanakan? Ya. Oke, jadi kalau misalnya belum terlaksana tidak apa-apa. Jadi karena semuanya tidak bisa instan, harus perlahan-lahan, harus sabar. Nanti kalau sudah dilatih kebiasaan maka akan terbiasa ya, begitu. Kemudian ibu-ibu silakan membagi menjadi kelompok ya. Kelompok itu terdiri atas 2 orang atau 3 orang ya. Jadi pada tabel yang sudah tersedia ini yaitu identifikasi pemanfaatan kemampuan diri dan keluarga. Jadi silakan nanti diisi ibu-ibu ya sesuai dengan kelompoknya, kemudian nanti didiskusikan ya. Jadi apa saja yang termasuk kemampuan diri dan apa saja kemampuan diri dan keluarga yang dapat dimanfaatkan oleh keluarga untuk mencegah stunting. Jadi ditulis di kertas itu ya, nanti kemudian didiskusikan ya. Setelah didiskusikan nanti baru kita ambil kesimpulan bahwa apa saja, bagaimana kita mengenali potensi diri kita, keluarga ya, untuk pencegahan penanganan stunting. Oke, Ibu, bagaimana? Apakah sudah diisi atau sudah didiskusikan? Bagaimana? Belum. Ayo diskusikan kalau belum. Kalau sudah, bagaimana? Apa saja yang termasuk ke dalam potensi diri? Kemudian apa saja yang termasuk ke dalam keluarga? Ya. Bagaimana? Apakah sudah? Kalau sudah diisi, ya. Jadi apa saja yang harus diperhatikan dalam individu KPM masing-masing dan keluarga. Jadi individu dan keluarga itu harus saling bersinergi antara satu sama lain dalam pencegahan dan penanganan stunting, mulai dari sejak ibu hamil, pemeriksaan ke posyandu, kemudian peran suami, peran keluarga dan sebagainya. Jadi apa saja contoh-contoh dari potensi diri dan keluarga itu? Yang pertama, ibu makan makanan bergizi selama kehamilan. Kemudian ayah memberikan dukungan saat ibu hamil. Kemudian
ibu hamil harus selalu sehat. Kemudian ASI ibu harus berjalan lancar ya. Kemudian bagaimana solusinya kalau misalnya ASI-nya tidak lancar ya? Bagaimana harus makan makanan yang bergizi. Kemudian keluarga dapat memanfaatkan bantuan sosial ya yang diterima itu untuk peningkatan gizi anak. Kemudian apakah ibu memasak sendiri sehari-hari? Nah, kalau sedang menggendong anak ya suaminya yang suruh masak gitu ya. Jadi sudah diisi ya. Identifikasi pemanfaatan kemampuan diri dan keluarga itu apa saja, apakah ibu itu sehat ya atau tidak, kemudian apakah ayat itu memberikan dukungan ya, itu silahkan diisi, kemudian didiskusikan dengan kelompoknya masing-masing, nanti setelah itu dipaparkan. Jadi kata kuncinya kayak gini ya, jadi kata kuncinya itu individu dan keluarga itu memiliki potensi dan kemampuan yang dapat dilakukan dan dimanfaatkan untuk mencegah penanganan stunting. Jadi itu tadi, individu seorang ibu yang akan melahirkan anaknya dia harus cerdas. Bagaimana dia mengatur waktu, mengatur istirahat, bagaimana mengatur makanan ya untuk calon janinnya ya, untuk keluarganya, kebutuhan karbohidrat, protein, mineral, ya itu harus tercukupi agar apa? Agar janinnya sehat. Kalau janinnya sehat, maka untuk stunting itu akan sangat kecil. Nah, selain itu, ya selain pemetaan kemampuan diri dan keluarga, ada juga pemetaan kemampuan sumber daya dan lingkungan. Nah, bagaimana kalau misalnya lingkungan itu, apakah misalnya tetangga sekitar harus peduli terhadap ibu hamil? Iya, harus peduli dengan ibu-ibu yang sedang hamil di lingkungan sekitar. Nah, kemudian coba sekarang diisi ya sumber dari kemampuan daya lingkungan itu apa saja, silahkan diisi ibu, kemudian manfaatnya apa ya. Jadi kalau sudah nanti didiskusikan ya, kemudian nanti ketika ada pendapat yang kurang pas nanti tetap harus kita berikan apresiasi bahwa ibu-ibu sudah mengeluarkan pendapatnya masing-masing. Kemudian jadi kemampuan sumber daya lingkungan itu juga memiliki potensi ya yang dapat dimanfaatkan untuk pencegahan dan penanganan stunting. Siapa saja ya di lingkungan sekitar itu, yaitu keluarga atau tetangga, ibu, bapak, mertua dan sebagainya. Kemudian sampai sini ada pertanyaan? Kalau tidak ada, jadi kesimpulannya apa ibu pertemuan kali ini? Jadi apa kesimpulannya? Kesimpulannya adalah keluarga, ya, individu, KPM dan keluarga dan lingkungan itu mempunyai potensi yang sama untuk pencegahan dan penanganan stunting. Ada pertanyaan Bu? Kalau tidak ada, maka akan saya tutup. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita sambung ke pertemuan selanjutnya, yaitu mengenai sesi ke-14, yaitu tindak lanjut dari program stunting ini. Bagaimana tindak lanjutnya bagi seorang SDM? Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan.